Shalom saudara, hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merenungkan, membaca, dan bercermin kepada firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau masih mengizinkan kami ada sampai pada hari ini untuk bersama-sama bersekutu, memuliakan nama Tuhan, bahkan bercermin kepada firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pagi hari ini adalah dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Namun kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya akan membaca di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, demikian firman Tuhan menjadi perenungan kita pagi hari ini. Dan menjadi tema kita hari ini adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Tentu setiap kita memiliki harapan dalam kehidupan kita. Kita punya harapan masing-masing. Entah itu harapan pribadi kita, entah itu harapan keluarga kita, maupun harapan kita terhadap orang lain. Ketika kita membuka mata kita setiap pagi, saudara, ada banyak harapan yang muncul dalam pikiran kita. Hari ini saya mau berbuat seperti ini. Hari ini saya mau melakukan ini. Bahkan ketika malam hari tiba, ketika kita mau beristirahat, saudara, kita juga masih memiliki harapan untuk hari esok. Bahwa besok pagi saya akan bangun, besok pagi saya akan bangun dan melakukan ini, melakukan itu, dan melakukan ini. Harapan, setiap orang memiliki harapan. Bahkan seorang bijak pernah berkata demikian, saudara. Harapanlah yang membuat seseorang mampu untuk bertahan hidup, menjalani kehidupan ini sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan yang dia hadapi. Tetapi harapanlah yang membuat dia mampu untuk bertahan. Saudara, namun kenyataan hari ini yang kita lihat di dunia, saudara, bahwa ada banyak orang yang kehilangan harapan, termasuk orang percaya. Banyak orang yang sedang kehilangan harapan dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak sedikit yang kemudian mencari jalan pintas untuk mengakhiri kehidupannya. Dan hal ini pun juga dialami oleh jemaat yang ada di Roma, saudara. Dalam pertumbuhan dan perkembangan jemaat yang ada di Roma, mereka mengalami tekanan. Tekanan itu datang baik dari orang-orang Yahudi maupun dari orang-orang Roma sendiri. Dan tekanan itu mereka alami karena iman mereka kepada Kristus. Dan di tengah-tengah tekanan itu, saudara, ada di antara mereka yang tetap bertahan dalam iman mereka, sekalipun mereka sedang mengalami pencobaan, sekalipun mereka mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Namun ada juga di antara mereka yang kemudian memilih untuk meninggalkan iman mereka karena mereka tidak tahan, mereka tidak sanggup untuk menghadapi tekanan atau tantangan yang mereka hadapi waktu itu. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara,
Paulus kemudian datang. Paulus kemudian menuliskan surat kepada mereka dan menulis bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini kepada mereka. Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa ada suatu harapan yang tidak pernah mengecewakan. Ada suatu pengharapan yang tidak pernah membuat kita kecewa, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu harapan di dalam Kristus. Paulus ingin mengingatkan jemaat di Roma bahwa mereka jangan sampai kehilangan harapan mereka. Sekalipun mereka mengalami tantangan, sekalipun mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi Paulus ingin menyampaikan kepada mereka, bertahanlah dalam imanmu, peganglah teguh imanmu itu. Karena apa? Ada harapan yang tidak mengecewakan yang sudah kamu miliki selama ini. Oleh karena itu dalam pembacaan kita saudara, ketika kita mau melihat, ketika kita mau menggali lagi, kita mau melihat bahwa Paulus menekankan beberapa hal kepada jemaat yang ada di Roma. Yang pertama, Paulus menekankan bahwa setiap kita yang dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus, kita akan menerima kemuliaan Allah, yaitu keselamatan yang dijanjikan dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari kita melihat ayat 1 dan ayat yang kedua. Paulus menuliskan seperti ini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, Paulus menegaskan terlebih dahulu kepada jemaat yang ada di Roma bahwa ketika kamu ini telah dibenarkan oleh iman. Ketika kita mau melihat di ayat pasal-pasal sebelumnya, pasal 3 dan pasal 4, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa kamu dibenarkan oleh kasih karunia. Kamu dibenarkan oleh anugerah Allah. Dan kembali Paulus menekankan di sini bahwa kamu telah dibenarkan karena iman. Dan hasilnya adalah bahwa kamu akan hidup dalam damai sejahtera bersama-sama dengan Allah. Tapi bukan berarti bahwa hidup kita ketika kita beriman kepada Allah akan nyaman-nyaman saja, saudara, tidak. Tetapi kita akan tetap hidup dalam damai sejahtera Allah. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada kesengsaraan, sekalipun ada penderitaan yang kita hadapi, damai sejahtera Tuhan akan terus ada menaungi kehidupan kita. Sehingga kita tidak goyah dalam menghadapi tantangan itu. Kita tidak goyah dalam menghadapi pergumulan itu. Tapi kita selalu kuat dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini yang ingin Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Roma. Bahwa sekalipun kamu mengalami tantangan hari ini, sekalipun kamu mengalami tekanan hari ini, tetapi Tuhan ada memberikan damai sejahtera kepada kamu. Kenapa? Karena kamu telah dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah. Saudara, itulah sebabnya Paulus ingin mengingatkan, kamu telah memiliki iman, milikilah iman, pertahankanlah iman itu di dalam Kristus. Mengapa? Karena iman itu, oleh karena iman itu, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Dalam ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Saudara, karena iman kita memperoleh jalan masuk untuk masuk ke dalam kasih karunia Allah. Nah, apa yang ada dalam kasih karunia Allah itu? Di dalam kasih karunia Allah dikatakan dalam ayat 2 bagian B, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Di dalam kasih karunia Allah ada pengharapan. Di dalam kasih karunia ada pengharapan, saudara. Itulah sebabnya ketika pergumulan terjadi, ketika tantangan terjadi, atau ketika hal-hal yang mengkhawatirkan kehidupan kita terjadi dalam hidup kita, maka hal yang harus kita ingat, bahwa kita telah dibenarkan oleh Allah,
So mari kita punya iman kepada Allah, supaya apa? Kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia, dan di dalam kasih karunia itu kita memiliki harapan. Harapan akan kemuliaan Allah. Harapan akan damai sejahtera bersama-sama dengan Allah. Tetapi untuk mencapai harapan itu, tentunya tidak mudah, saudara. Karena kehidupan beriman kita ini pasti akan ada tantangannya. Pasti akan ada pergumulannya. Tetapi jangan takut. Karena apa? Ada damai sejahtera yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Sekalipun kita harus menghadapi tantangan, sekalipun kita harus menghadapi pergumulan. Tapi ada jaminan penyertaan bahwa damai sejahtera Allah akan ada bersama-sama dengan kita. Memang menjadi suatu pertanyaan, saudara. Mengapa ketika kita sudah beriman kepada Allah, kita masih mengalami penderitaan, kita masih mengalami kesengsaraan? Termasuk ini menjadi pertanyaan bagi jemaat yang ada di Roma. Mereka berpikir, kenapa kita masih menderita? Padahal kita sudah percaya, kita sudah beriman, kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kita sudah beroleh kasih karunia itu. Tapi kenapa kita masih mengalami penderitaan? Kenapa kita masih mengalami kesengsaraan? Dan baru kita baca tadi menjadi jawaban Paulus, saudara. Paulus menjawab kepada jemaat di Roma. Dan bukan hanya itu saja, ayat 3. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, Paulus mengajak kepada jemaat di Roma. Paulus ingin menegaskan kepada mereka bahwa sekalipun hidup mereka hari ini penuh dengan kesengsaraan karena iman kepada Yesus Kristus, tetapi hal itu justru mendorong kita atau mendorong mereka untuk semakin bertekun di dalam iman. Jadi kesengsaraan itu bukan datang untuk melemahkan kita, tapi justru datang untuk menguatkan kita dan mendorong kita supaya kita semakin tekun dan semakin tekun bersekutu dengan Allah. Hari-hari ini, saudara, ketika terjadi wabah virus corona, COVID-19, lalu pemerintah dan sinode mengeluarkan anjuran supaya dilaksanakan ibadah di rumah-rumah masing-masing, supaya jangan dulu berkumpul dalam gereja, untuk menghentikan atau untuk mengurangi penularan dari virus ini. Lalu kemudian ada banyak orang yang kemudian berkata, kenapa kita harus beribadah di rumah? Kenapa kita tidak boleh beribadah dalam gereja? Kenapa gereja harus diliburkan? Saya mau mengatakan, saudara, bahwa kadang orang-orang seperti ini, ketika terjadi hal-hal seperti ini, mereka berkoar-koar untuk bersekutu. Tapi ketika suasana damai-damai saja, mereka seringkali merupakan persekutuan. Saya tidak mau menghakimi, tapi ada banyak contoh yang saya lihat. Terkadang Tuhan mengizinkan suatu pergumulan, suatu tantangan, suatu penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita lebih berharap kepada Dia. Supaya kita lebih menaruh harapan kita kepada Dia. Karena memang hal yang selalu membuat orang banyak kehilangan harapan dalam kehidupan ini ialah ketika mereka menghadapi kesengsaraan, ialah ketika mereka mengalami kesusahan, saudara. Mereka merasa orang semua meninggalkan mereka. Mereka merasa tidak ada yang peduli kepada mereka. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Paulus. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita malah juga bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kesengsaraan atau pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk membawa kita lebih menaruh harapan kita di hadapan Tuhan. Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sikap kita dalam merespon sebuah kesengsaraan atau sikap kita terhadap sebuah penderitaan, menghadapi sebuah penderitaan, menentukan kemana arah harapan kita. Ketika kita meresponnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita sedang menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita
menghadapi tantangan itu, menghadapi pergumulan itu dengan sungut-sungut, maka pada saat itu kita sedang tidak mengandalkan Tuhan, kita sedang tidak mengharapkan Tuhan, tapi kita sedang mengharapkan kekuatan kita. Kita sedang mengharapkan orang lain dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi kesengsaraan, dalam menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami hari ini, atau dalam menghadapi situasi apapun yang sulit dalam hidup kita, yang membuat kita khawatir mungkin, yang membuat kita merasa tidak ada lagi harapan dalam hidup kita, seharusnya kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang akan mendorong kita untuk terus bertekun, bersekutu bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang akan mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan mendekatkan diri kepada Tuhan bukan hanya ketika kita berkumpul di gereja, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan ketika kita duduk di kamar kita, ketika kita duduk berdoa, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Itu lebih utama. Mari belajar seperti Daniel. Dia masuk dalam rumahnya, dia mengunci pintunya, lalu dia duduk berdoa, bersekutu bersama dengan Tuhan. Jadi mari saudara, menghadapi pergumulan kehidupan yang terjadi hari ini, situasi yang terjadi hari ini di dunia, di mana kita berada, mari kita meresponnya dengan tekun, bertekun, semakin bertekun untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Mumpung Tuhan memberikan kita kesempatan hari ini untuk ada di rumah kita masing-masing, mari gunakan kesempatan itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan hanya pakai untuk rebahan, jangan hanya pakai untuk bermalas-malasan di rumah, tapi pakailah waktu itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara, ketekunan kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Kristus akan membuat kita mampu untuk menghadapi berbagai macam ujian. Itulah sebabnya ayat yang keempat, Paulus menuliskan seperti ini. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan ini kuncinya saudara. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan itu dengan bertekun, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, maka sekuat apapun tantangan yang datang menerpa kehidupan kita, itu tidak akan mampu menggoyahkan iman kita. Kenapa? Karena ternyata iman kita sudah tahan uji. Semakin emas itu, semakin dia dipanaskan, dia akan menjadi semakin murni. Dan seperti itulah kehidupan kita. Semakin kita diberikan kesengsaraan untuk menguji iman kita, dan kita menghadapinya dengan bertekun untuk bersekutu terus dengan Tuhan, mendekatkan diri kita terus dengan Tuhan, maka hal itu akan menimbulkan iman kita yang tahan uji. Dan ketika iman kita itu sudah tahan uji, maka dari tahan uji itu akan muncul pengharapan. Dan satu yang harus kita ingat saudara, bahwa pengharapan di dalam Yesus, ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan yang kita terima dari tahan uji tadi itu, rupanya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang membawa kepastian dalam kehidupan kita, saudara. Pengharapan yang membuat kita merasa, wah, ini adalah sesuatu yang pasti yang telah saya miliki. Pengharapan akan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Pengharapan yang pertama tadi, pengharapan tentang apa? Damai sejahtera bersama dengan Allah, dan pengharapan dalam kemuliaan Allah, saudara. Jadi, mari. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam keadaan yang membuat kita kehilangan pengharapan. Apalagi situasi dunia hari ini, saudara. Kita melihat bahwa hari ini ada banyak orang yang kehilangan harapan karena virus yang penyebarannya begitu cepat, saudara. Situasi dunia sekitar kita membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang cemas. Atau mungkin kita juga memiliki pergumulan-pergumulan pribadi kita yang membuat kita kehilangan harapan dalam Tuhan.
Atau mungkin kita memiliki pergumulan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga, yang membuat kita kehilangan pengharapan. Tapi ingatlah firman Tuhan hari ini, saudara. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa ketika kita memiliki pengharapan dalam Tuhan, pengharapan yang sungguh kepada Yesus Kristus, kita memiliki iman yang sungguh kepada Yesus Kristus yang telah membenarkan kita, maka kita akan memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Kita akan memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Ketika di luar sana ada banyak orang yang memberikan harapan palsu yang kepada kita. Ada banyak orang yang memberikan harapan palsu yang membuat kita kecewa. Apalagi anak-anak muda, ya. Ada banyak yang di PHP di luar sana. Tapi ingatlah bahwa harapan dalam Tuhan, harapan dalam Yesus Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Harapan dalam Kristus tidak pernah membawa kita dikecewakan. Tetapi harapan itu adalah harapan yang pasti dan harapan yang selalu ada buat kita. Hanya saja tergantung respon kita, saudara. Ketika kita mau memiliki harapan yang pasti itu, harapan yang tidak mengecewakan itu, maka mari, seperti yang dikatakan oleh Paulus, milikilah iman. Milikilah iman yang kuat kepada Allah. Milikilah iman yang kuat kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Beberapa minggu ke depan kita akan memperingati bagaimana karya Kristus dalam kehidupan kita. Milikilah iman kepada pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan bertekunlah. Jangan hanya berkuar-kuar mengatakan saya punya iman, tapi kita tidak pernah bertekun. Bertekun untuk apa? Bertekun untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mengetahui apa yang Tuhan mau bagi kita? Baca Alkitab. Firman Tuhan ini jelas menjadi pedoman bagi kita. Ketika kita mau mengetahui apa yang Tuhan mau buat kita. Saudara, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena harapan dalam Tuhan itu selalu ada. Harapan dalam Tuhan itu selalu pasti dan tidak pernah mengecewakan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki harapan yang pasti dalam Tuhan. Sekalipun mungkin di luar sana dunia mencemaskan kami, dunia mengkhawatirkan kami, bahkan mungkin dunia memberikan harapan yang palsu kepada kami. Tapi kami bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan harapan yang pasti kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk terus memahami firman-Mu dalam kehidupan kami selagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Dan terlebih mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman. Amin.